Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang dibolehkan dan dihalalkan di dalam Islam adalah dalam kehidupan pergaulan kita untuk bercanda atau yang disebut dengan al-mizah atau al-muzah. Yang menjadi dasar dibolehkannya adalah sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam pergaulannya bersama para sahabatnya beliau juga bercanda. Di antara beberapa riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bercanda, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa Anas memiliki seorang saudara kecil yang disebut dengan Abu Umair. Abu Umair ini memiliki burung yang burung ini dinamakan dengan Nugair atau Sinugair. Maka ketika Nabi bertemu, Nabi SAW melewati Abu Umair ini, maka Nabi selalu bertanya, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair?" Wahai Abu Umair, kenapa dengan Sinugair burung kecilmu? Jadi Nabi SAW hatta bercanda dengan anak kecil. Demikian pula Nabi SAW pernah memanggil kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi, "Ya dzal udhunain," wahai anak yang memiliki dua telinga. Ini memang benar Anas bin Malik punya dua telinga, namun panggilan Nabi dengan panggilan wahai anak si pemilik dua telinga ini menunjukkan Nabi SAW mencandainya atau bercanda dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Oleh karena itu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna?" Wahai Rasulullah, engkau bercanda dengan kami, yakni engkau juga bercanda, yakni bolehkah bercanda seperti ini? Maka Nabi mengatakan, "Inni la aqulu illa haqqa." Iya, yakni boleh bercanda selama bercanda itu tidak ada unsur kedustaan. Aku tidak berkata-kata kecuali sesuatu yang benar, kata Nabi SAW. Bahkan para jamaah sekalian, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi SAW memiliki seorang sahabat yang Nabi senantiasa bercanda dengannya. Ini pun diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, "Anna rajulan min ahli al-badiyah." Ada seseorang sahabat, yakni dia orang kampung, orang pedalaman, yakni orang desa. Kana ismuhu Zahiran. Dia memiliki nama Zahir. Jadi sahabat ini bernama Zahir. Wa kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah. Dan sahabat Zahir ini selalu membawa dari kampungnya, dari desanya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah. Ya namanya tanaman kampung atau mungkin buah-buahan atau sejenisnya dari kampung, selalu membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayujahijuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yakhruj. Saking sudah seringnya Nabi pun sudah terbiasa. Kalau beliau mau keluar rumah, beliau selalu menyediakan, yakni pintunya selalu terbuka agar Zahir ini leluasa untuk naruh barang-barangnya, naruh pemberiannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di suatu hari, wa kana Nabi SAW yuhibbuhu, Nabi sangat mencintai Zahir ini.
wa kana rajulan damiman, dan Zahir ini dikenal orang yang buruk rupanya, yakni jelek rupanya. Namun Rasul demikian mencintainya karena Nabi SAW tidak mempergauli manusia dengan parasnya atau dengan hartanya, tidak, tapi Nabi SAW mempergauli manusia dengan ketakwaannya. Benarlah kata Allah, kata Nabi SAW bahwa Allah tidak melihat rupa. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kalian dengan rupa, Allah tidak melihat kalian dengan harta, tapi Allah melihat kalian dengan amal dan hati, atau hati dan amalan-amalan kalian. Lalu pada suatu hari para jemaah sekalian, Zahir ini menjual barang-barangnya yang hasil dari kampung di pasar, dan Nabi SAW mendekapnya. Lalu Nabi SAW mempercandainya, ya. Lalu ketika didekap dari belakang, dan Zahir tentu yakni meronta-ronta para jemaah, siapa ini? Siapa ini? Lepaskan aku. Dia ketika menoleh dan ternyata tahu bahwa yang mendekapnya adalah Rasulullah SAW, lalu akhirnya Zahir pun terdiam. Yani senang dia didekap oleh Nabi SAW. Ketika terdiam itulah Nabi mempercandainya. Lalu kata Nabi, man yashtari hadzal abad, siapa orang yang mau membeli budak ini? Yani Nabi bercanda, siapa yang mau membeli budak ini? Maka Zahir pun mengatakan, idzan wallahi ya Rasulullah, jika demikian wahai Rasulullah, demi Allah, tajiduni kasidan, kalau engkau jual aku si budak ini ya Rasul, berarti engkau rugi, karena aku budak yang jelek, aku budak yang tidak ada harganya. Yani ketika Nabi dekap dia, lalu kata Nabi, siapa yang mau membeli budak ini? Zahir pun mengatakan, wahai Rasulullah, engkau sungguh merugi kalau menjual aku sebagai budak. Kenapa? Karena aku adalah budak yang jelek, aku adalah budak yang hina. Maka Nabi pun mengatakan dengan penuh cinta, kata Nabi SAW, lakin indallahi laysat bikasidin, tidak wahai Zuhair, engkau di sisi Allah adalah orang yang mulia. Engkau di sisi Allah adalah orang yang mulia. Dalam lafaz yang lain kata Nabi, lakin indallahi anta ghalin, tapi tidak, di sisi Allah engkau walaupun jelek, di sisi Allah engkau adalah mahal, kata Nabi SAW. Maka di sini para jemaah sekalian, Nabi SAW bercanda. Nabi peluk sahabatnya sambil mengatakan, siapa yang membeli budak ini? Padahal ini hanya candaan saja. Maka Nabi SAW pun mempercandainya para sahabatnya. Suatu hari Aisyah pun menceritakan bahwa ketika beliau masuk ke rumahnya, lalu di sisi Aisyah ada salah seorang dari neneknya atau bibi dari neneknya, kerabatnya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Nabi bertanya, siapa? Ma hadhil ajuz? Man hadhil ajuz? Siapa nenek ini? Aisyah mengatakan, dia adalah azuzun min Bani Amr wa hiya khalati. Dia salah satu nenek ya Rasul dari Bani Amr, dia adalah termasuk bibiku. Lalu sang nenek tadi mengatakan kepada Nabi SAW, ud'ullaha an yudkhilanil jannah. Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar aku masuk surga. Doakan aku agar aku masuk surga. Ini menunjukkan para jemaah sekalian, bolehnya seseorang minta didoakan kepada orang saleh, minta didoakan sebagai bentuk tawassul. Ini tawassul dengan orang saleh, caranya seperti ini. Jadi datang kepada orang saleh minta didoakan, bukan dengan memohon kepada Allah melalui sebutan nama atau menyebut nama orang soleh, bukan dengan meminta kepada Allah melalui nama orang soleh, bukan, tapi minta agar didoakan. Berapa banyak para sahabat datang kepada Nabi, atau ketika saat Nabi telah wafat, Umar bin Al-Khattab datang kepada Abbas untuk minta didoakan agar turun hujan. Jadi tidak ada sahabat yang bertawassul dengan orang yang telah meninggal dengan menyebutkan nama orang soleh tersebut, tidak, tapi datang untuk minta didoakan. Maka Nabi SAW ketika wanita ini mengatakan kepada Nabi, sang nenek ini mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilahil jannah. Wahai Rasulullah SAW, doakan saya agar Allah memasukkan saya ke dalam surga. Maka Nabi SAW pun mengatakan, ya umma fulan, innal jannah la tudkhiluhu azuz. Wahai ummu fulan, kata Nabi, ini Nabi bercanda pada jemaah, wahai ummu fulan, sesungguhnya surga tidak akan dihuni oleh nenek-nenek seperti engkau.
Ini maksud Nabi bahwa nanti orang kalau masuk surga tidak ada usianya yang tua seperti itu, tapi semua penduduk surga nanti usianya adalah muda-muda semuanya. Di dalam hadis dikatakan bahwa orang semua yang masuk surga adalah usianya antara usia 30 sampai 33 tahun. Maka ketika dikatakan kepada sang nenek tadi, ya umma fulan, innal jannah la tudkhilhu azuz, wahai ummu fulan, surga tidak dimasuki oleh nenek-nenek. Maka nenek ini pun menangis pada jemaah. Fawalat tabki, dia menangis, disangkanya nenek ini tidak akan masuk surga. Akhirnya kata Nabi SAW, kasih tahu dia bahwa dia nanti masuk surga, namun usianya tidak seperti sekarang, tapi usianya muda, usianya 33 sampai 33 tahun. Maka di sini bentuk candaan Nabi SAW. Yang menarik lagi pada jemaah, ada seorang sahabat minta kepada Nabi, ya Rasulullah, mohon saya untuk bisa naik kendaraan, yakni tolong bawa saya untuk naik kendaraan, naik unta. Maka kata Nabi, ya sudah kamu naik, walad hadhihi naqah, ya sudah kamu naik, nanti tak kasih kendaraan anak unta. Maksud Nabi, untanya ya besar, jemaah, unta besar, karena setiap unta pasti kan lahir dari unta betina. Maka yang dimaksud oleh sahabat tadi adalah Nabi memberikan unta yang kecil, yakni anaknya. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, untuk apa unta kecil? Kata Nabi, bukankah setiap unta pasti lahir daripada induknya unta? Maka inilah unta yang besar, hanya dia kan anak unta. Maka Nabi pun bercanda dengan menyebutkan bahwa unta yang besar semua ini kan anak, karena lahir daripada induk, jadi unta yang betina. Nah, di sini para jemaah sekalian, kita dapat faedah bahwa Nabi SAW bercanda, namun di dalam bercanda dalam Islam dibolehkan dan ada dawabit, ada patokan-patokannya, dan ada kaedah-kaedahnya. Ini yang harus kita perhatikan, karena terkadang pada jemaah sekalian, bercanda kita bercanda yang dilarang di dalam syariat, bercanda yang ada unsur pengharaman, bercanda yang ada unsur hal-hal yang dilarang di dalam syariat. Maka kita wajib mengetahui mana patokan-patokan atau dawabit dari dalam bercanda. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara dawabit, di antara patokan-patokannya seorang boleh bercanda adalah yang pertama, alla yakun fihi syai'un minal istihza'i fid din. Yang pertama, bercanda boleh, namun jangan sekali-kali bercanda di dalam urusan agama. Bercanda tentang agama, bercanda tentang Allah, bercanda tentang Rasul, bercanda tentang akhirat, bercanda tentang malaikat, tidak boleh. Bahkan ini bentuk di antara bentuk kekufuran. Di antara salah satu pembatal Islam adalah bercanda atas nama Allah, bercanda tentang Rasul. Di zaman sahabat ada seorang yang ulama menyebut dia orang munafik, sebagian ulama mengatakan dia orang beriman asalnya, namun menjadi kufur gara-gara dia bercanda. Dia memperolok, dia mengatakan Rasul dan para sahabat adalah orang yang buncit perutnya, orang yang penakut, dan seterusnya. Lalu turun firman Allah yang menegaskan tentang hukum orang yang memperolok seperti ini. Maka Allah pun mengatakan, qul abillahi wa rasulihi wa ayatihi, qul abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Katakan Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok bercanda? La ta'tadzirun, jangan beralasan. Lalu apa kata Allah? Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Maka berapa banyak kaum muslimin sekarang, orang Islam masih tanpa sadar atau dengan disadari atau tanpa disadari mereka telah memperolok, menghina agamanya. Seperti mengatakan misalnya para jemaah tentang akhirat, ya, mengatakan tentang akhirat bahwa malaikat maut misalnya atau malaikat munkar nakir takut misalnya dengan sebab dia banyak yang menjarahinya,
Atau misalnya nanti malaikat munkar nakir kalau bertanya kasih sogok atau suapan saja misalnya, ini termasuk candaan-candaan tentang akhirat para jemaah. Belum termasuk misalnya bercanda tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dulu ada seorang kiai mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu jorok, rembesan dan yang semisal. Nabi Muhammad nyolong jamu dan semisal. Ini hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seorang muslim, waliyadzubillah. Maka bercanda para jemaah sekalian, jauhi hal-hal yang berkaitan tentang agama, berkaitan tentang Allah, berkaitan tentang pahala. Yang kedua, tidak boleh bercanda kecuali dalam keadaan kita jujur, bukan dalam keadaan untuk ditertawakan dengan cara berdusta para jemaah. Sebab Nabi SAW mengatakan, wailun, kata Nabi, celaka lilladzi yuhadditsu haditsan, celaka bagi orang yang berkata suatu perkataan liyudhika bihil qaum, untuk ditertawakan oleh sekelompok kaum, fayakdzibu, lalu dia berdosa, yakni dia berdosa agar diketawakan. Maka kata Nabi, fawailul lahu, celaka bagi dia, celaka bagi dia. Contohnya para jemaah sekalian, sekarang banyak ya, banyak kejadian-kejadian. Di antara yang paling banyak kasus adalah tentang komedian-komedian. Mereka berdusta dengan mudahnya agar diketawakan. Apa yang disebut dengan stand up comedy. Dia ngomong ngelantur ngalor ngidul dan dia terkadang banyak dustanya agar diketawakan. Maka ini terlaknat. Nabi menyebut celaka bagi orang-orang yang agar diketawakan. Hatta banyak para penceramah, dia rela berdusta demi ditertawakan oleh jamaahnya, waliyadzubillah. Makin adalah termasuk candaan-candaan yang diharamkan. Yang ketiga para jemaah sekalian, alla yakuna al-muzafihi tarwi'un lil muslimin. Tidak boleh bercanda dalam rangka untuk ngeprank atau nakut-nakuti kaum muslimin. Dan ini sekarang lagi musim istilah ngeprank ya, tujuannya bercanda, tapi menakut-nakuti saudaranya ini diharamkan dalam Islam. Di zaman Rasul SAW ada seorang sahabat yang dia menyembunyikan yakni panahnya, sehingga ketika dia dalam keadaan tertidur para jemaah, lalu ketika terbangun panahnya hilang, takut dia, cemas sahabat ini. Lalu sahabat yang menyembunyikan tadi ketahui akhirnya Nabi pun bersabda kepada sahabat ini, kata Nabi, la yahilu lil muslim an yurawi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim menakut-nakuti, yakni walaupun bercanda, tujuannya bercanda. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Dalam riwayat yang lain ada seorang sahabat yang menyembunyikan sandalnya, sehingga sahabat tadi kehilangan sandal, ketakutan dia. Maka akhirnya kata Nabi, siapa yang menyembunyikan sandal kembalikan. Lalu Nabi pun bersabda hadis tadi, la yahilu lil muslim an yura'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain walaupun dalam keadaan bercanda. Maka ini hal yang diharamkan. Yang keempat para jemaah sekalian, antara patokan dawabit di dalam bercanda adalah alla yakunal muzafihi sukhriyatun wastihza'un lil akharin. Tidak diperbolehkan bercanda yang ada unsur menghina, unsur yakni merendahkan, meremehkan saudaranya yang lain. Bercanda dengan menyebutkan kelemahan, bercanda dengan menyebutkan kekurangan saudara kita, ini hal yang diharamkan. Sebab Allah Ta'ala sudah tegas di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun. Tidak boleh wahai orang-orang beriman, kata Allah, menghina satu kaum yang bisa jadi kaum itu lebih baik. Allah selalu menegaskan wala tanabazu bil alqab, dan jangan saling yakni menghina, memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Maka apabila seorang bercanda sambil menyebutkan kekurangan, kehinaan saudaranya, maka ini menunjukkan adalah keharaman di dalam bercanda, tidak diperbolehkan. Kemudian para jemaah, di antara patokan bolehnya bercanda adalah bercanda harus melihat kondisi, melihat waktu. Jangan orang sedang serius, orang dalam keadaan sedang bersedih barangkali, lalu dia bercanda, maka tidak diperbolehkan. Atau bercanda harus menempatkan pada tempatnya. Siapa yang kita ajak bercanda, mungkin seorang ulama yang dia memiliki keutamaan, atau mungkin orang tua yang tidak layak, orang tua yang tidak pantas untuk kita bercandai, maka diperhatikan. Dan yang paling terakhir lagi adalah di antara patokan dawabit dalam bercanda, di antaranya adalah tidak boleh sering-sering di dalam bercanda. Bercanda ini ibarat garam dalam makanan. Kalau kelebihan garam, makanan tidak enak. Demikian pula bercanda, orang yang keseringan bercanda adalah orang yang
dianggap oleh para ulama orang yang safih, orang yang dungu, orang yang tidak memiliki martabat, orang yang hina para jemaah. Oleh karena ini isyarat tidak pantas seorang muslim memiliki pekerjaan, memiliki mata pencarian sebagai pelawak para jemaah. Karena pelawak tiap hari bercanda, tiap hari tertawa. Bahkan ada larangan kita untuk sering-sering tertawa. La tuksiru dhahik, jangan kalian sering-sering tertawa. Lianna kathrata dhahik tumitul qalb. Karena banyaknya tertawa akan mematikan hati. Maka bercanda boleh, tapi jangan sering-sering. Ini mungkin diantara patokan-patokan di dalam syariat kapan kita dibolehkannya bercanda. Yang pada intinya para jemaah sekalian, hukum asal bercanda dibolehkan selama ada di dalam koridor, ada di dalam patokan-patokan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad وظهر من خلف رشدين أبي بكر وعمر وحسن وعلي وأنا معهم بنك وقرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.